Ya Allah. Ini mana yang tua Kak? Adik. Apa? Apa berapa hari? Belum kena rokok. Kemana kena ya? Jadi apa? Tanpa soal dia. Manis sama teman. Kepuasan. Apa sama lain? Boleh beda deh. Bang minum di bang ya. Minum sih ya. Mana? Bismillah. Kali ini bagi berapa ini? Tarik. Terus mari kita bila. Bismillah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaqra' al-Qur'an fa yaqidani thalathan wal kamal li Abi Hurairah inna nakunu wara' al-imami qala iqra' biha fi nafsik fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala qasamtu shalah qala bismillahirrahmanirrahim. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها القرآن فهي خداج ثلاثا غير تام من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن tinggal Bahya khidajun bayu tamam. Barang siapa melaksanakan sembahyang dengan tidak membaca Al-Quran, artinya Fatihah kitab, sembahyangnya tidak sempurna 3 kali. Ada yang bertanya kepada Sayyidina Abu Hurairah, bagaimana kalau pada saat kami berada di belakang imam, tapi kita bersabda qra' biha bi nafsik aisyran, bacalah secara perlahan-lahan. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. Salat yang dimaksudkan situ adalah Al-Fatihah. Telah aku bahagi sembahyang itu atau Fatihah itu kepada 2. Baini wa baina abdi nisfain. Wa li abdi mas'al, dan bagi hambaku segala sesuatu yang dimohon.
idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala habadani 'abdi. Dia telah memuji dan menyanjungku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim. Allah berfirman, dia telah memujiku. Wa idza qala maliki yaumiddin. Majjadani 'abdi. Dia telah mengagungkan aku. Wa idza qala, dan apabila hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah berfirman, ini antara aku dengan hambaku, dan bagi hambaku segala permohonan yang diminta. Fa idza qala, apabila dia berkata ihdinas siratal mustaqim, itu satu permintaan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu dua permintaan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu tiga permintaan. Jadi daripada tiga sanjungan dan pujian, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, itu tiga. Itu lillahi jalla wa ala, pertengahan antara kita dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah berfirman, minkal ibadah wa minal aunu, ibadah daripada Anda dan aku yang menolong. Pertolongannya daripada Allah, sementara ibadahnya daripada kita. Itu kata ulama, perkataan tadi itu mengandungi hakikat dengan syariat. Syariatnya na'budu, sementara hakikatnya nasta'in. Kalau tanpa pertolongan daripada Allah, kita tidak boleh berbuat apa-apa. Jelas. Jadi daripada tiga sanjungan dan pujian tadi itu diimbangi dengan tiga permintaan wali abdi masa untuk dia segala permintaan yang dimohon. Permintaan kita yang pertama, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Ihdina. Nah di situ masuk kita semuanya. Ihdina di situ. Jadi bukan hanya setakat syumul kepada al-afrad, kepada jumlah bilangan yang hidup di permukaan bumi ini, atau kepada manusia-manusia muslim, mukmin, mukminah, muslim, muslimah yang hidup di permukaan bumi ini, tapi juga ihdina yang satu persatu daripada pecahannya mengandungi bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing, daripada rambut sampai ke ujung kuku. Ihdina, bimbinglah kami, berarti anggota tubuh kita, yang sehingga yang pada saat satu persatu daripada organ-organ dan bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing itu telah mendapatkan bimbingan hidayah daripada Allah Jalla wa'ala, berarti itu akan menjadi jaringan ibadah kepada kita, akan menjadi ibadah dan ubudiyah. Jadi pahala akan kita dapatkan daripada segala-galanya. Kenapa? Karena sudah terbimbing, akan mendapatkan bimbingan petunjuk. Kalau sudah mendapatkan bimbingan petunjuk daripada Allah, semuanya akan beraksi, semuanya akan memberikan atau akan menjadi asbab kita mendapatkan ganjaran pahala, akan mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Jalla wa'ala, daripada rambut, daripada telinga, daripada mata, daripada tangan, daripada kaki, daripada mulut. Kenapa? Sebab itu Mahdi terbimbing. Jadi tiap yang terbimbing berarti tiap yang potensi, tiap yang bermanfaat, tiap yang dapat kita aktifkan mesti akan ada kegunaannya. Mesti peralatan-peralatan yang ada di sini bukan setakat diletakkan macam ini saja, ada kegunaannya. Yang di muka, yang di belakang, yang di samping-samping, semuanya ada manfaat dan juga semuanya ada kegunaannya. Maka seperti itu juga tidak akan sia-sia Allah memberikan kita daripada berbagai macam bentuk anggota, daripada berbagai macam bentuk organ-organ. Bukan itu hanya untuk kepentinganmu. Apalah artinya kalau cuma hanya untuk kepentinganmu yang engkau sendiri, yang Anda sendiri, aku ciptakan untuk ibadah kepadaku, untuk ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Itulah maka dengan kita dianugerahi dengan berbagai macam bentuk anggota, bermacam-macam bentuk organ, daripada rambut sampai ke kuku, ada dalam berapa puluh macam. Untuk persendian tulangnya saja tidak kurang daripada dalam 360 persendian tulang. Jadi kalau asbabu khilqatina, asbabu ijadina, sebab kita diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah, berarti pengubudian kita itu adalah merupakan kumpulan, kombinasi daripada bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing. Jadi kalau begitu mesti ada peranannya, peranan daripada mulut, daripada tangan, daripada bulu, daripada kaki. Buktinya mana? Dan kita dapat buktikan
Peranan daripada bulu ketiak yang kalau pada waktu kita cabut jadi ibadah. Peranan daripada janggut yang kalau pada waktu kita simpan jadi ibadah. Peran daripada misai, daripada kumis kalau kita cukur atau kalau kita tipiskan, kalau kita kurangkan pada tempat pun juga akan menjadi ibadah. Yang mana yang tidak menjadi asbab ibadah daripada bagian kita? Rambut pada tiap helai rambut pada waktu kita sapu. Telinga saat ketika kita dengarkan. Lubang telinga mendengar. Ini dengan daun telinganya kita basuh, kita sapu pada waktu kita berwudu. Semuanya. Toh hatta yang di bawah itu juga istinja pada waktu kita beristinja. Ada yang namanya nasar, ada yang namanya istibra. Kita bersabda inna ammata adabil qabri, kebanyakan siksaan kubur itu justru daripada kencing. Maka dengan kita disuruh berdehem ataupun juga batuk, atau dengan kita disarankan untuk menggunakan tangan kiri dengan salah satu daripada jari tangan kita daripada pangkal kemaluan, daripada pangkalnya situ terus secara lembut untuk kita menghabiskan saki bagi daripada air kencing yang ada di sana. Itu adalah ibadah. Kenapa? Sebab kalau seandainya terbiarkan akan menjadi asbab azab di dalam kubur, tentu dengan memperhatikannya akan menjadi asbab kebaikan dan ibadah di sisi Allah Jalla wa Ala. Ulama mengatakan arti daripada taat, arti daripada ibadah itu bukan dengan ibadah sebagaimana kita ketahui, tapi arti daripada ibadah bagaimana dengan kita boleh memperalat atau juga menyondokkan, memanfaatkan dan menggunakan anggota tubuh kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah nakkan apa dengan tangan, dengan kaki, dengan mulut, dengan mata, dengan telinga, dengan hidung, dengan anggota. Itu adalah ibadah. Kenapa? Karena anggota tubuh kita itu sebagai mutarjim yang menerjemahkan ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah Jalla wa'ala. Satu, ihdina dari atas sampai ke bawah, siratal mustaqim. Kemudian yang kedua, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebagaimana kita katakan dahulu, Allah tak nak kalau siratal mustaqim itu ditafsirkan oleh makhluk. Sebab kalau makhluk yang menafsirkan nanti berbeda-beda penafsirannya. Kata orang tabligh, siratal mustaqim itu kami, jalannya kami. Kata orang pondok, jalannya kami. Kata PKS, sana seputar sana kami. Kata hijau, kami. Kata biru, kami. Kata Muhammadiyah, kami. Kata kaum tua, kami. Allah tak bagi kalau tidak beribu-ribu macam penafsiran tentang jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang mana satu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang telah kau anugerahkan kepada para nabi-nabi dan rasul. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan yang ditumpu oleh orang-orang yang kau murka, Yahudi, dhalin, orang-orang yang kau sesatkan, Nasrani. Berarti kita Islam tidak qulu dan kilir. Maknanya apa? Artinya Islam tidak boleh terbawa dengan dua kumpulan tadi itu. Ini bukan drama politik. Ini tak ada kepentingan apa-apa. Kita di sini hijau ada, biru ada kan? Pasti kan? Oke, coba tengok. Coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Yahudi waladhdallin Nasrani. Itu dua kumpulan yang terbanyak. Hindu masih sedikit, Buddha masih sedikit kalau dibandingkan dengan dua kumpulan tadi itu. Kumpulan yang pertamanya Yahudi, kumpulan yang berikutnya Nasrani. Ini dua agama yang bersaing jumlah bilangannya dengan agama Islam. Jadi permohonan yang kita mohon tidak ke situ, tidak ke sini. Kalau memang kita asing, berarti kita tidak. Ini bukan istimewa, tapi kita tidak, berarti kita tidak boleh buat pakatan dengan dua kumpulan tadi itu. Kenapa? Sebab kita tidak memohon pada saat dengan kita akan dididik kepada jalan yang lurus, jalannya para nabi-nabi dan rasul, as-siddiqin wa syuhada'i was shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ghairil maghdubi 'alaihim, lebih jelas lagi waladdallin, baik itu dengan kalangan orang-orang Yahudi atau juga di kalangan orang-orang Nasrani. Karena permintaan kita tadi itu adalah kebahagiaan yang abadi, kemaslahatan dunia dan akhirat, dan itu adalah rahmah dan maghfirah daripada Allah agar dengan kita dibimbing kepada jalan yang lurus. Maka dengan sekeras suara Nabi kita mengaminkan bacaan daripada beliau karena beliau yang membaca,
dan juga disokong, didukung oleh para sahabat, sebab itu memang adalah kebahagiaan yang abadi. Malaikat dengan seronoknya pun juga ikut serta mengucapkan amin. Tiga kumpulan, Nabi yang pertama, para malaikat yang kedua, para sahabat yang ketiga. Takkan kita tidak mengucapkan amin dengan Fatihahnya imam. Sedangkan imam daripada Imamul A'immah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan bacaan daripada Nabi kita sendiri. Jadi itu diingat. Kecil itu mudah. Suruh berperang susah, suruh tahajud susah, suruh puasa susah, suruh sedekah susah. Susah. Bukan masalah karena kita tak ada duit. Kadang-kadang justru pada waktu kita punya duit banyak itu lebih susah lagi untuk kita sedekahkan berbanding daripada kita punya duit sedikit. Punya duit 2 ringgit, kita berani berkorban setengah kekayaan kita. Betul. Kalau punya duit 2 ringgit kita berani mengorbankan 1 ringgit. Tapi orang yang punya duit 2.000 tidak tentu boleh mengorbankan 1.000 daripada duit. Begitu. Insyaallah tabarakallah. Kembali. Jadi itu susah. Amin apa susahnya? Apa susahnya dengan amin? Tidak ada susah apa-apa. Hidup sunnah pahalanya sama dengan 100 orang syahid. Yang ini diantara daripada sunnah yang terabaikan oleh kita, apalagi kalau pada saat dengan kita sudah menduduki satu jabatan penting, jarang-jarang dengan kita mau mengaminkan Fatihah daripada imam. Nah, satu pertanyaan yang susah dijawab. Tengok dengan hadis tadi itu, qasam tu as-salata baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Aku telah membagikan Fatihah antara aku dengan hambaku dan bagi hamba-hambaku segala permintaan yang dimohon. Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Kata salafi mana basmalahnya? Ayo. Ini mendukung kuat dengan pendapat mereka yang mengatakan pada saat kita baca Fatihah itu tak ada basmalah, langsung saja istaqimu Allahumma ba'id baina wa bain khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, seperti doa yang kemarin. Terus selesai alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab Nabi kita kata Fatihah dan juga Fatihah dibagi kepada 2. Ternyata dengan permulaannya alhamdulillah, bukan bismillah. Ya Allah, basmalah kenapa tidak disebut? Sebab basmalah itu terkongsi dengan semua surah lainnya. Makanya itu dia tidak ada jawaban. Jadi yang dimaksud dengan Al-Fatihah atau dengan Al-Qira'ah Al-Salah di situ adalah suratul Fatihah yang juga dimulai dengan basmalah. Sebab perbedaan pendapat ulama, ada pendapat mengatakan ayat kepada tiap surah di dalam Al-Quran, bukan hanya dengan suratul Fatihahnya saja. Kalau seandainya mereka tetap juga bertahan dengan pendapat mereka, dipersilahkan, tapi kalian tidak boleh menyalahkan, apalagi kalau sampai membid'ahkan orang-orang yang membaca basmalah sebelum Fatihah, yang walaupun hadis kalian itu sharih, jelas dan lantang. Salat itu aku sembahyang di belakang baginda, di belakang Abu Bakar, di belakang Sayyidina Umar, di belakang Sayyidina Utsman, satu persatu memulakan bacanya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalian boleh pastikan bahwasanya dengan mereka juga tidak membacanya secara sir. Dan kalian boleh pastikan dan makna daripada baca tadi itu adalah memang dimulakan daripada alhamdulillah, atau maknanya adalah suratul Fatihah. Kalian tidak dapat memastikan yang seperti itu. Di samping juga di sana terdapat beberapa orang sahabat, di antaranya Sayyidina Abu Hurairah sendiri, yang kalau pada waktu beliau membaca Fatihah, beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin, hadis yang anak katakan tadi itu, Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala an Anasin wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu ta'ala anhum kanu yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Oke, cuman kita bukan nak membantai, cuma nak bagi jawaban supaya kita tidak senantiasa diserang dan juga disalah-salahkan. Oke, kita ikut zahir hadis sesungguhnya, sebab mereka berpegang dengan zahir hadis. Kata mereka, coba tengok, kanu baginda Nabi, baginda Abu Bakar, baginda Umar memulakan sembahyang mereka dengan alhamdulillahirabbil alamin. Berarti mereka tidak baca basmalah. Oke. Hadis yang semalam itu ada berpuluh-puluh macam istiftah. Itu dimanakan? Zahirnya di sini
Stau Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Kan saja macam tu. Kamu yaftatihuna shalah. Sedangkan Nabi kita kata muftatahatun bitakbir. Berarti Nabi kita tak mulakan sembahyang dengan takbir. Berarti Nabi kita tidak baca doa istiftah. Anggap kalian dua Wahabi. Berarti dengan baginda tidak memulakan dengan doa-doa yang kita baca sepanjang malam semalam tuh. Kenapa? Sebab zahirnya baginda Nabi, baginda Abu Bakar, baginda Umar mulakan sembahyang dengan alhamdulillahirabbil alamin. Berarti zahir hadis ini tidak dimaksud. Kenapa? Sebab pasti dan pasti Nabi kita tidak memulakan sembahyang dengan Fatihah atau dengan alhamdulillah. Nabi kita mulakan dengan takbir. Selepas takbir Nabi kita baca doaul istiftah yang kemudian ada terdapat beberapa riwayat tentang bacaannya. Wajhiyaka Allahumma ba'id baini wa baina khataayaka, yang secara pasti masih terdapat beberapa permulaan. Ada beberapa permulaan sebelum Nabi kita membaca Fatihah. Jadi daripada takwil tadi itu, hadis yang dibuatkan di sini tidak dimaksud dengan zahirnya. Kenapa? Sebab yang secara pasti Nabi kita tidak memulakan sembahyang beliau dengan alhamdulillah, tapi Nabi kita mulakan sembahyang sebelum baca Fatihah ada terdapat doa-doa istiftah, dan sebelum doa istiftah Nabi kita mengucapkan Allahu Akbar. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari malam hari ini amanah kepada antum semuanya dengan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, idza ammanal imamu, apabila imam mengucapkan a, maka makmum min juga di belakang. Idza ammana, apabila imam mengucapkan amin, fa'aminu, artinya ikut mengucapkan amin bersama imam. Nanti kita guna bahasa perintah, aminkanlah. Takkan dengan kita tak boleh dengar atau tak boleh memperkenankan permintaan daripada baginda. Kenapa? Sampai seperti itu kedekutnya kita. Sering saya perhatikan kadang-kadang kawan-kawan daripada tahfiz band, tak ada bunyi langsung, senyap aja. Takkan Habib Syekh pada waktu minta, nah, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, semuanya lambaikan tangan. Siapa Habib Syekh kalau pada saat Nabi kita yang meminta, kenapa dengan permintaan baginda tidak kita perkenankan? Paham biasanya? Macam tu. Kalau Habib Syekh angkat tangan, semuanya pakai bersalawat, bagus, cantik, indah. Tapi kalau pada Nabi kita memohon sesuatu yang mudah untuk kita laksanakan, jangan sampai dengan kita tidak tahu menahu. Daripada malam besok atau daripada subuh nanti, kita ikuti pesan daripada Sayyidina Abu Hurairah kepada imam dan juga kepada baginda Nabi, atau kepada imam, la tasbiqni bi amin. Jangan sekali-kali kau mendahului aku dengan amin. Maksudnya Anda baca, imam baca perlahan-lahan, supaya pada saat aku takbir nanti aku masih dan lagi untuk mengaminkan bacaan imam pada waktu imam membaca waladhdallin. Saya kumpulkan hadis-hadisnya banyak dalam satu buah risalah yang isinya hanya semata-mata tentang takmin, mengaminkan bacaan imam, amin daripada baginda, amin daripada para sahabat, amin daripada para malaikat. Kemudian selain daripada itu ada riwayat Nabi kita memerintahkan kepada mereka untuk mengucapkan amin. Ada riwayat Nabi kita yang memulakan amin sebelum mereka. Qala fa innahu man wafaqa ta'minu ta'minal malaikat. Tengok pahalanya besar sekali. Itulah tadi. Takkan dengan kita sampai kepada tahap yang semacam itu juga tidak terpancing naluri dan keinginan kita untuk kita mengamalkannya. Sedangkan mudahnya kita mengucapkan amin itu lebih mudah daripada kita menghisap rokok, lebih mudah daripada kita menyalakan mencis. Dan nyalakan mencis itu lambat, apalagi kalau pada waktu musim sejuk. Musim sejuk sampai kadang sampai terkoyak sini nih. Pening ada? Bukan yang itu, bukan yang itu, yang kayu tuh, sampai terkoyak sininya, tak menyala lagi. Terpaksa kita harus panaskan dulu. Kadang-kadang coba sedikit, baru kita kuat, tuk, macam itu, baru dia menyala. Mana susahnya dengan amin?
Susah menyalakan mencis tadi itu daripada amin. Macam mana kalau sampai tak buat? Tapi kita kata, minta apa dengan antum? Minta darahnya kalian kah? Tahajudnya kalian kah? Duitnya kalian kah? Rumahnya kalian kah? Kancilnya kalian kah? Ya aku minta tuh kecilnya ucapkan amin kalau pada saat imam kalian tuh mengucapkannya. Itu saja Nabi kita mohon. Itu mudah sekali. Itu kecil tapi besar pahalanya. Di samping juga dengan kandungan daripada amin itu artinya kabulkanlah ya Allah. Kalau Allah kabulkan permintaan kita dengan ihdinas siratal mustaqim, itulah kebahagiaan yang abadi untuk selama-lamanya. Ghufira lahu, akan diampunkan dosa-dosa kesalahan yang telah lalu. Ini bukan riwayat jahiliyah, bukan nyanyian jahiliyah. Ini riwayat Bukhari Muslim, hadisnya sahih min a'la darajatis sihah. Untuk kedudukan hadis tidak perlu dipertengkarkan. Memang tidak perlu dipertengkarkan sebab hadisnya sahih. Kedua, memang kita karena sudah terbiasa itu susah. Sudah terbiasa senyap. Tiga, pada saat amin kita segan. Sebab kalau kita ucapkan amin nanti kurang, nama kita hilang, tan seri kita jadi datu aja lagi. Kalau kita aminkan 2 kali hilang pula datu, akhirnya jadi Ahmad aja lagi. Tak lagi tan seri datu Ahmad Muhammadi. Hilang gelar nama gara-gara kena amin tadi itu. Akhirnya kita pun tak nak mengucapkannya atau tak menyebutnya. Yang kedua, yang susah juga diatur dan susah untuk dirubah, kecuali dia kalau orang tabligh masih oke lagi atau Muhammadiyah di Indonesia. Nih tasbihus subuh. Setahu Nabi kita pasti tengok ke belakang. Pastikan tengok kaki-kaki orang-orang itu rapat, renggangkan dikit. Bukan sedikit apa ruginya, tak ada rugi apa-apa, tak ada pengorbanan apa-apa. Hanya setakat buka kaki aja. Khorat 3 hari lebih susah. Ngeng, mana? Ditashkil. Susah, ditashkil. Ini mudah sangat. Kalau dengan kita sudah boleh khurut 3 hari, 40 hari, 4 bulan, EPB itu artinya Institut Pertanian Bogor. Itu kalau di Indonesia, bukan EPB dengan dia Pakistan, Bangladesh, tidak. Itu yang seperti itu masih susah lagi, tashkil susah, paspor, nama apa segala macam, dan juga harus ada tiket dan permit, harus ada izin daripada masyayikh. Yang ini apa susahnya? Buka renggangkan kaki ya, supaya setan tidak masuk. Timbul lagi permasalahan. Memangnya ada setan di situ? Memang masalah lah kalau ada setan. Nabi kita kata macam itu, Nabi kita tidak pernah bohong, Nabi kita tidak pernah menipu, Nabi kita mendapatkan gelaran as-sadiqul masduq. As-sadiqul masduq. Nabi kita mendapatkan gelaran al-amin. Aminullahi ala wahyi. Itu adalah makhluk yang paling dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, tidak pernah berbohong. Semua hidup bagi Nabi tidak pernah menipu sesiapa. Nabi kita berkata, kalau pada saat kaki kalian itu terenggang, terbuka, kalau kalian tidak rapatkan antara telapak kaki dengan telapak kaki, kanan saya dengan kiri yang sebelah kanan, kiri saya yang di sini dengan kanan yang di sebelah kiri. Kalau tidak rapat, setan mistul khazaf, setan seperti anak kambing mencelah-celah hisab kalian. Itu baginda berkata atau bersabda semacam itu kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Takkan dengan kita hanya sedang melakukan syahadat saja, tapi kita tidak percaya dengan apa yang Nabi kita sebut, apa yang Nabi kita sabdakan, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau memang betul-betul kita mengakui baginda sebagai pesuruh Allah, berarti kita percaya dengan ayat wa ma yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyu yuha. Dengan hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallaitum faqimu shufufakum," maka tegakkanlah, luruskanlah saf-saf kalian. Satu, summa liya'ummakum ahadukum. Kemudian hendaklah kalian diimami oleh salah seorang daripada kalian. Riwayat summa liya'ummakum akbarukum. Ya ummakum akbarukum, yang paling dewasa ilmu, kefakihan, pengalaman atau juga usianya. Oke, paham sampai di situ? Fa idza kabbara fil mati, apabila imam takbir, fakabiru, jangan beriringan. Tidak dengan sebagian siap siaga, imam belum angkat lagi kita sudah angkat duluan dah. 3 tunggu gerak saja lagi, Pak. Imam doa, kita udah duluan rukuk. Mana boleh macam tu? Tuan Haji kalau nak macam tu jadi imam lah. Jangan jadi makmum. Kalau hendak mendahului imam mana boleh. Posisi kita sebagai makmum, idza kabbara baru fakabiru.
idza raka'a baru barka'u. Apabila imam rukuk, dah rukuk dah imam, baru kita rukuk. Wa idza sajada, apabila imam sujud, baru kita sujud. Tidak, imam baru kita udah sampai sujud dah. Itu kan ngebut namanya. Bahasa sana ngebutannya laju. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang justru memancing imam supaya imam boleh laju. Jadi bagaimana imam supaya boleh laju? Makmum duluan bangkit. Akhirnya imam pun terpaksa harus ikut kehendak daripada makmum, dilajukan takbir dan pergerakannya. Selanjutnya, idza kabbara wa kabbiru wa idza qala waladhdallin ghairil maghdubi alaihim waladhdallin qulu. Nabi kita suruh amin, ucapkan amin. Yujibkumullah, Nabi kita kata doa kalian akan dikabulkan oleh Allah. Nah, apalagi sudah ada jaminan dapat berhasil berjaya, kenapa juga tidak diaminkan? Fa idza kabbara wa raka'a, dan apabila takbir dan rukuk, fakabbiru warka'u. Fa idza inal imama, sesungguhnya dengan imam yarka'u qablakum, bangkit rukuk sebelum kalian dan bangkit sebelum kalian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilka bitilka, sebagaimana dengan imam itu rukuk sebelum kalian, maka dengan mengangkat dapat juga sebelum kalian. Jadi wajar-wajar saja. Sebagaimana dengan kita terlambat pada masa rukuk, juga terlambat juga pada masa kita beriktidal. Tilka bitilka. Qala wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan apabila imam mengucap sami Allahu liman hamidah faqulu. Di sini khilaf. Ada pakulu di sana, maksudnya kulu selepas juga kalian mengucapkan sami Allahu liman hamidah, baru dengan tambahannya Rabbana lakal hamdu yasma'ullahu lakum, Allah akan kabulkan doa permintaan kamu. Riwayat sebagian pendapat daripada ulama itu kita bagi imam sami Allahu liman hamidah, kita di belakang Rabbana walakal hamdu. Tapi kalau kita tidak membaca sami Allahu liman hamidah, ikut pendapat yang kedua ini, apa yang kita baca masa kita beriktidal. Makanya itu bijak pendapat Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau dengan sami Allahu liman hamidah itu dibaca oleh makmum, karena makmum sudah dengar daripada imam. Yang perlu arahan sekarang ini apa yang dibaca selepas makmum dan imam bangkit daripada rukuk. Maka dengan bacaannya qulu Allahumma rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Na'am. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعون الآيات أحيانا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية. Ini juga kita makan. Maraton atau baca di dalam kitab Sunan Tirmidzi dan juga Sunan Abi Dawud. Sedang insyaallah mungkin kita ambil peluang waktu untuk menulis tentang bacaan surah dalam sembahyang, surah-surah yang dibaca yang patut untuk kita amalkan. Yang walaupun ada juga Nabi kita membaca seperti surah Watur, seperti membaca surah Wal Mursalat, kalau tidak salah itu dalam 2 rakaat. Satu surah panjang itu Nabi kita bagi 2 itu ada. Tapi kebanyakan daripada surah-surah yang Nabi kita baca, justru Nabi kita membaca surah kamilah, surah yang lengkap. Bahkan kadang-kadang Nabi kita himpunkan antara 2 surah yang lengkap pada tiap 2 rakaat. Nah, jadi dari mana pemotongan-pemotongan tadi itu, yang sekerat-sekerat tadi itu, memang cantik dia lawan. Satu yang mungkin tidak terpikir dalam benak kepala kita tambahan dengan pada saat imam baca wadduha dengan alam najrah. Yang pertama, untungnya kita membaca 2 surah yang pendek tadi itu. Yang pertama karena ikut sunnah, membaca 2 surah yang sempurna. Bi ummil kitab wa surataini. Pada 2 rakaat salat zuhur yang pertama, Nabi kita baca Fatihah dengan 2 surah. Rakaat pertama surah berarti surah sempurna, bukan sekerat, bukan sebahagian. Surataini. Itu dari sana ulama mengatakan baca surah pendek tapi sempurna lebih afdal daripada baca surah yang panjang tapi tidak habis. Seperti kita punya mobil atau punya kereta BMW mewah model 740, harganya baru 1,3, tapi tayar tak ada, lampu tak ada, yang ada setakat bodinya saja. Masih syukur kalau bodinya saja. Kalau tidak, kalau yang baca surah
fil pendek, baca surah Baqarah itu baru tanduknya saja. Betul, bukan mengolok-olok. Wa ulaika humul, banyak orang baca ya bani Israil dzkuru ni'mati allati, tak 2-3 ayat rukuk. Itu apa yang dibaca daripada surah Baqarah? Dibaca tanduknya aja. Baqarah kuatnya lembu secara sempurna. Kalau nak sempurna baca sampai habis. Oh lengkap, panjang. Makmum macam mana? Kalau tak nak baca qulu, baca wadduha, baca lam nasrah, baca watin. Satu. Secara tidak kita sadari. Baca surah yang kita cabut. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna malan wa walada. Attala'a al-ghaiba am ittakhadha 'inda Allahi Rahmani ahda kalla sanatu ma yaqul wa namuddu lahu minal 'adzabi madda. Kalau imam tersalah, ada berapa makmum yang boleh tahu? Ada dalam berapa makmum yang boleh tegak? Tak ada. Oke? Satu, baca surah Wadduha, imam salah, makmum tegur. Imam yang hafalannya remang-remang boleh memantapkan hafalannya. Makmum yang remang-remang dengan hafalannya boleh memantapkan hafalannya. 2, ini pahala lebih. 1, makmum boleh ikut kena tahu bacaan yang dibaca imam, itu memungkinkan kita lebih konsentrasi, memungkinkan kita lebih khusyuk. Kenapa? Sebab surah yang dibaca oleh imam tadi itu kita hafal. Tapi kalau pada saat imam baca surah yang kita tidak hafal dan kita tidak paham bahasa Quran atau bahasa Arab, pikiran kita pusing sana pusing sini, melayang-layang karena sekarang kemari. Nah, jadi itu untungnya, itu hikmatnya baca surah kamilah yang walaupun pendek. Wadduha, siapa yang tidak hafal Wadduha? Jadi yang pertama, makmum boleh ikut membaca dalam hati, konsentrasi, lebih fokus, lebih khusyuk bersama imam dalam bacaan surah yang dibaca oleh imam. 1. Yang kedua, seketika dengan imam membaca surah yang pendek tadi itu, surah-surah yang kebanyakannya dihafal oleh makmum yang belum hafal boleh menghafalnya atau boleh memantapkan hafalannya. Tapi kalau semacam surah yang tadi itu, afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna malan wa walada, Anda untuk mantapkan apa? Memang tidak hafal surah itu. Dari sudut mana keuntungan anak pada saat dibacakan surah yang semakin seperti itu? Dapat pahala daripada kita mendengar. Tapi kadang-kadang pikiran kita menghayal. Kenapa? Karena kita tidak menghafalnya. 1. Kemudian yang kedua, seperti yang kita katakan tadi, boleh memantapkan hafalan. Yang ketiganya juga kita membaca surah yang sempurna, ceritanya lengkap, fadilatnya pun juga kita dapat. Yang walaupun surah Baqarah tidak kurang daripada 2 juz 4 lembar, tapi tidak ada hadis yang menyatakan membaca surah Baqarah 3 kali sama dengan pahala orang mengkhatamkan Al-Quran. Jadi kata surah Qul Baqarah, jangan main-main ya. Jangan pandang sinis kepada aku, yang walaupun aku pendek tapi pahala aku besar sekali. Supaya kita paham dengan bahasanya. Nih, sebanyak kitab yang kita baca ini, dan juga sepanjang ayat suci Al-Quranul Karim, kesemuanya tasbih, tahmid, selain daripada tahlilnya, ternyata tidak ada yang mengimbangi kalimat tauhid yang dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi itu mampu untuk mengalahkan beratnya langit dan bumi dan juga dengan semua makhluk-makhluk Allah, dan mampu untuk menerbangkan dokumen maksiat dan kongkran yang sampai 99 sijil, yang satu persatu daripada dokumen maksiatnya Nabi kita bersabda maddul basar, sejauh mata dia melihat. Coba, susah apa kita mengucapkan la ilaha illallah? Itu pengajaran daripada Allah. Dan maksudnya jangan sampai dengan kita memandang rendah mempas salat. Kenapa Nabi kita sembahyang dan menasihatkan kepada Sayyidina Muaz, afattanun. Nabi kita bukan cakap ini. Afattanun anta ya Muaz? Apakah Nabi kita cakap tuh? Afattanun anta ya Muaz? Dengan senyum. Nah, afattanun anta ya Muaz? Dengan bahasa orang marah. Apakah kamu ini nak buat orang terfitnah atau membuat huru hara di kalangan umat dan masyarakat?
dengan bahasa geram dan marah, afattanun anta ya Mu'az. Kenapa? Karena Sayyidina Mu'az baca surah panjang pada subuh hari, sehingga sampai ada di antara daripada sahabat Nabi kita yang mufaraqah. Apa Nabi kita sarankan? Nabi kita bersabda, idza amamta, apabila kamu jadi imam, baca wadduha, baca wasyamsi wadduhaha, baca walail idza yaghsha. Makmum hafal, memantapkan hafalan makmum, mengkonsentrasikan makmum, mengkhusyukkan makmum. Di samping juga yang belum hafal akan menguatkan ingatan mereka. Tak apalah dikatakan imam kampung, kan tak ada masalah. Biar imam kampung, yang penting pahalanya banyak. Yang bagi pahala bukan makmum, yang bagi pahala bukan imam, yang bagi pahala itu adalah Allah Jalla wa Ala. Naam, qala wa idza qala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Qala kana nabiyyu, kana kata ulama lil mudawamati wal istimrar, senantiasa dan selalu membaca pada sembahyang zuhur 2 rakaat yang pertama dengan Fatihah dan juga dengan 2 surah. Artinya pada tiap rakaat dengan 1 surah yang lengkap. Wa fi raka'atainil ukhrayaini, tapi pada 2 rakaat yang terakhir hanya dengan baca Fatihah saja, tidak ada surah pada rakaat ketiga dan keempat. Wa yusmi'unal ayata ahyanan. Itu belum diamalkan. Kita amalkan nanti dari besok. Cumana? Zuhur. Jangan zuhur baca nyaring. Itu seperti pati lagi. Saudara pati ke Batam kata masalah siapa saja namanya. Kalau sana akang kalau bahasa sana akang baca Fatihah surah baca nyaring zuhur dengan asar baca nyaring, kemudian tak berudu bulan bacanya lagi itu. Sembayangnya tak berudu bukan bacanya. Nah, pada 2 rakaat yang terakhir Nabi kita baca umum Fatihahnya saja. Jadi zuhur ini kedengaran dengan telinga kita. Walal akhiratu. Baca. Jadi di celah-celah baca surah tadi itu ada di antara daripada ayat yang Nabi kita nyarikan. Tak kisah yang mana satu. Rakaat kedua. Fa inna ma'al usri yusra. Allahu Akbar. Ada sebagian daripada bacaan yang nanti kita nyarikan. Terserah apakah pada rakaat yang pertama atau pada rakaat yang kedua, itu makna wa yusmi'una as-surat ahyanan. Silakan yang ada sembarang soal. Kalau satu hadis lagi. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nahzuru qiyam Rasulillah Wa yutawilu fi rakaatil ula. Insyaallah, mala yutiru fi rakaat tsaniya, dan memanjangkan pada rakaat yang pertama yang tidak Nabi kita panjangkan pada rakaat yang kedua. Begitu juga pada waktu salat asar, begitu juga pada waktu salat subuh. Baca 2 surah yang sempurna. Kita nak kesempurnaan dalam hidup. Ya rumah kita tuh kecil, yang penting lengkap. Ada tamannya, ada tasiknya, ada kolamnya, ada perabotnya, ada katilnya, ada airnya, ada elektriknya, ada apinya, semuanya kan. Kecil saja rumahnya. Daripada beli rumah besar, biliknya ada 30, tapi tak ada api, tak ada air, tak ada tandas, tak ada katil, tak ada perabot. Rumah besar saja. Untuk apa kita duduk di situ? Itu namanya bunuh diri di situ. Kenapa kita pilih yang kecil? Tapi dalam bab ibadah, kenapa kita tidak mengambil yang lebih mudah? Kenapa kita mereka-reka dengan istihad? Qala hadis wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna nahrus, kami memperkirakan, mentakdirkan, memperhitungkan qiyam baginda Nabi pada masa salat dan asar. Maka dapat kami hitung 2 rakaat yang pertama daripada zuhur qadra qiraati alif lam mim tanzil as-sajdah. Rakaat pertama itu seperti Nabi kita membaca surah Sajdah. Wa fi riwayatin, pada tiap rakaat seperti kita membaca 30 ayat. Dan kami perkirakan qiyam yang 2 rakaat terakhir seperti qiyamu fil ukhrayaini.
qadra an-nisfi min dzalik separuhnya wa azarna bi rak'ataini ulayani minal asri itu sembahyang asar seperti hitungannya dengan sembahyang zuhur dan juga pada rakaat yang keduanya seperti separuh daripada rakaat yang pertama. Qala kana nabiyyu kan mungkin saja an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, tapi kenapa dengan karena Nabi kita sering kana yaqra'u bi dhuhri bi wal laili idza yaghsha, itu yang Nabi kita baca pada zuhur. Kadang-kadang di sabbih isma rabbikal a'la wa fil asri nahwu dzalik wa fi subhi atwalu min dzalik, subuh lebih panjang. Di bayan yang jawaz boleh dengan kita membaca surat panjang dan kita bagi dua. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bitur. Ini kalau mau dipraktikkan sekali-sekala sajalah, tapi pasti akan banyak yang konflik sebab ceramah tidak jadi pada malam itu. Watur wa kitabim masdud bi raqqim mansud, baca dengan tartil, akan juga wal mursalati urfa wal asifati asfa. Selesai salat dan azan isya dari masjid yang selesai. Mana komplek ketemu kan kita ada ceramah, kita ada pengajian lepas maghrib, takkan baca surat panjang macam tuh. Summa qala kana Mu'adz bin Jabal untuk besok malam 10 menit 15 menit qadaan. Jadi terlambat masuk, silakan. Bagaimana yang kita tahu yang rokok mengikut kajian doktor ada wine. Satu yang keduanya ada campuran darah babi khinzir, darah babi dalam tersebut. Jadi jatuh kat situ najis lah rokok tersebut. Jadi apa hukum kalau kita semayang membawa rokok dalam solat? Apakah menanggung? Ikut kajian bahwasanya di dalam rokok itu ada darah babi. Rokok yang mana pula tuh? Itu tidak dijelaskan lah. Itu tidak semuanya lah, tidak semua rokok lah. Tapi kerja-kerja orang Yahudi, orang Yahudi memang selalu memperangkap kita dengan benda-benda semacam itu. Karena mereka tahu kita tidak makan babi dan karena mereka tahu daging babi, darah babi dan semua daripada jenis-jenis yang seumpamanya itu akan membatalkan ibadah kita, sehingga dengan kita selalu diperangkas.